Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi beliau Habib Haidar Al-Qadri sudah menyampaikan pengantar kajian kita pada malam hari ini, yaitu kajian fikih tasawuf. Yang pertama tadi terkait dengan tujuan daripada kita ngaji fikih dan tasawuf. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa tujuannya tak lain adalah agar kita semuanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bisa melaksanakan syariat dengan beretika dan berakhlak. Perpaduan daripada fikih, syariat dan tasawuf, etika dan akhlak, bab hati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengapa kita pilih kitab Sulam Taufik? Tadi beliau menjelaskan bahwa dalam kitab ini simple, jelas, padat, dan merangkum daripada kitab-kitab fikih yang lainnya. Di antara salah satu kelengkapannya, satu tadi diawali dengan bab tauhid, keimanan. Dilanjutkan dengan bab fikih, syariat. Dari iman, keyakinan biar mantap, dijabarkan dengan kaidah fikihnya, dan yang ketiga dilengkapi dengan tasawufnya. Itu kesimpulan yang kedua. Yang ketiga yaitu diantara klasifikasi atau pembagian daripada fikih. Tujuannya yaitu mengatur yang pertama bagaimana hubungan seorang hamba dengan Allah, hablum minallah. Yang kedua hubungan hamba dengan hamba, hablum minan nas. Dan yang ketiga yaitu hubungan hamba dengan alam, hablum minal alamin. Tiga itu diantara kesimpulan yang bisa kami ambil. Selanjutnya monggo para jamaah, kami persilahkan untuk sesi diskusi tanya jawab, baik terkait dengan fikih, dengan tasawuf, ataupun tentang permasalahan-permasalahan hukum yang lainnya. Monggo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan sedikit ya sambil lalu menunggu pertanyaan. Jadi sebenarnya Ustadz Bahruddin sebagai moderator itu ternyata penyimpulannya lebih sederhana dari saya, lebih mudah difahami. Saya mohon maaf kalau beberapa penjelasan saya agak berbelit-belit karena saya terbiasa dengan bahasa Arab dan bahasa akademik. Jadi masih agak kesulitan untuk menerjemahkan ke bahasa masyarakat yang gampang dan mudah dipahami. Itu. Dan juga bahasa Madura sebenarnya sih. Saya juga lebih terbiasa menggunakan bahasa Madura kalau di rumah. Kemudian yang kedua, saya ingin sedikit bercerita ya. Meskipun saya tidak ngalami ini sendiri, tapi ini cerita dari beberapa saudara saya dan teman-teman saya yang pernah studi keluar, baik di Eropa, Amerika, Perancis maupun di Timur Tengah, di Tarim, Hadramut, di Mesir, di Maghrib ya, dan di Irak dan daerah-daerah sekitarnya. Di sana lebihnya atau kelebihannya daripada penampakan aktivitas belajar di Indonesia, yaitu kalau di sana memang benar-benar tidak mengenal umur. Mau itu yang muda, yang dewasa, dan yang sepuh, semua, meskipun tidak semua ya, rata-rata di sana ikut kajian itu semangat. Mau itu yang kerjanya PNS, mau itu yang proyek, mau itu yang petani, mau itu yang pengangguran. Kata beberapa teman saya, ketika sudah kajian, mereka berbondong-bondong. Bahkan beberapa kali saudara saya ini ketemu sama orang sepuh, umurnya sudah 75, masih bawa buku catatan. Dia masih suka mengaji, suka belajar, padahal sudah umur 75. Jadi itu yang sebenarnya harus kita tiru.
kita cangkok dan kita amalkan di Indonesia ini, terkhusus di Masjid An-Nur ini Sukodadi, bahwa tidak ada kata malu untuk belajar. Siapapun boleh belajar, karena kata Rasulullah, utrubul ilmah, carilah ilmu minal mahdi, dari awal kamu lahir ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Dan ini bukan dalam acara saya mengajar kalian yang saya ajari, enggak, saya tidak berniat untuk menggurui siapapun. Jadi kita di sini sama-sama masih belajar, apalagi saya masih belum lulus ya, karena merasa saya masih bodoh, jadi harus terus belajar dan belajar. Itu ya, jadi silahkan yang ingin bertanya tidak apa-apa, kita diskusi santai di sini, ngobrol santai. Ya mungkin itu Ustaz. Monggo, barangkali ada pertanyaan bisa maju, monggo. Ini teman saya malu bertanya. Ini jadi ada case-nya, ini ada muslim yang usianya 26 tahun. Nah, ini sebenarnya dari segi fisik maupun ekonomi sudah siap untuk menikah, tapi minta nasihat supaya dipercepat jodohnya. Itu kira-kira amalan atau mungkin tabiat seperti apa yang bisa membuat muslim atau teman saya ini supaya dipercepat jodohnya? Terima kasih. Ya Bib, ini tadi to the point ya. Bib minta amalan bagaimana biar yang masih bujang tapi mapan. Oke, katanya kan secara fikih kalau sudah bujang tapi mapan kan hukumnya kan ada 3 gitu. Ada wajib, sunnah, mubah. Nah, mungkin bisa dikaitkan dengan itu, Bib. Fadol. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan juga untuk diri saya ya. Karena saya juga sudah di umur matang dan masih belum menemukan jodoh ya. Jadi saya mau ngasih amalan, ini rasanya kurang patut ya. Karena saya pun masih belum menemukan jodoh. Seharusnya ini yang lebih berhak Ustadz Bahrudin ya yang menjawab ini. Karena nanti kalau misalnya saya kasih bacaan, ini dari ulama untuk gampang mendapatkan jodoh, dan jodohnya nanti solehah, lengkap ya, paket lengkap. Kaya hati, kaya jasad, kaya harta, ya itu paket lengkap. Ya, saya pun juga gak yakin kalau itu akan ampuh ketika saya yang ngasih belum membuktikan itu sendiri ya. Tapi kalau terkait hukum ya, jadi memang hukum nikah ada 3, bahkan ada 4 ya, ada yang haram ya. Pertama itu hukum nikah itu mubah, boleh. Terus yang kedua halal, maksudnya yang kedua itu mustahab, afwan. Yang kedua itu mustahab, dianjurkan, disunnahkan. Terus yang ketiga itu wajib, yang keempat itu haram. Yang mubah yaitu untuk remaja yang sudah mampu untuk melaksanakan tanggung jawab, mampu untuk menikah, tapi dia masih mampu menahan hasratnya, keinginan untuk menikah. Maka itu di sana ada yang menghukumi mubah, tidak apa-apa. Karena nikah ini adalah salah satu prosesi untuk salah satu cara yang Tuhan berikan untuk kita melampiaskan hasrat ketertarikan kepada lawan jenis dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal. Itu. Terus ada yang wajib. Ketika kita sudah tidak bisa menahan hasrat kepada lawan jenis. Dan keadaannya kita sudah di umur, anggap ukurannya bukan umur tapi ya. Meskipun oleh undang-undang negara dibatasi umur ya, karena melihat rata-rata kesiapan seseorang membangun rumah tangga. Itu ukurannya sebenarnya orangnya sudah siap dalam segi ekonomi, sudah siap dalam segi mengemban tanggung jawab, dan orang ini tidak kuat sudah menahan hasratnya, maka di sana wajib. Dan akan menjadi haram ketika tidak melakukan. Ya sudah, sambil lalu cari.
Terus ada yang sunnah. Yang sunnah itu dianjurkan, hampir sama kriterianya sama yang mubah. Kita sudah mampu secara ekonomi, kita sudah secara batinan wa dhahiran, sudah mampu juga untuk mengemban tanggung jawab, maka itu sunnah. Jadi di sini tergantung keadaannya. Meskipun dalam masyarakat keadaannya sangat variatif ya, lebih macam-macam keadaannya ya. Jadi nanti tergantung pertanyaannya. Dan ada yang haram. Yang haram ini terjadi kepada dua. Ketika perempuan dipaksa nikah oleh orang tuanya, sedangkan perempuan ini masih tidak sampai umur yang cukup untuk menikah. Contoh 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun sudah dipaksa menikah oleh orang tuanya. Dan ini melihat kondisi di Indonesia, tanggung jawab seorang istri anak yang berumur 9 tahun, 12 tahun tidak mungkin kuat. Selain secara kedokteran juga tubuhnya secara biologi belum siap untuk ditanami benih. Ya, untuk mengandung masih belum siap. Juga secara tanggung jawab keluarga itu kebanyakan bahkan rata-rata semuanya anak umur 9 tahun, 12 tahun perempuan masih belum mampu. Sehingga meskipun itu dipaksa oleh wali, hukum pernikahannya haram. Makanya negara, dan ini disepakati oleh NU, MUI dan lembaga keagamaan yang lain, itu membatasi kalau perempuan 18, 19. 19 ya. Soalnya saya tidak pernah ke KUA ya. Saya kurang paham. 19 ya. Terus laki-laki di atasnya lagi. Itu. Dan laki-laki juga bisa haram ketika tujuan menikah hanya untuk melampiaskan hasrat kebutuhan biologisnya, tanpa dia menimbang apakah saya mampu bertanggung jawab atau tidak. Karena urusan menikah ini kalau kata Al-Quran, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang serius. Jadi bukan hanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tapi Allah juga ikut serta dalam perjanjian itu. Makanya dalam itu ada khutbah nikah, di sana ada penyampaian tentang akidahnya, tentang ketuhanannya, tauhid, keimanan. Terus dalam akadnya juga seperti itu, nyebut bismillah dulu. Jadi kata Al-Quran, mitsaqan ghalidha. Nah, orang laki-laki ya yang tujuan menikah hanya untuk melampiaskan hasrat seksual, tapi dia tidak mampu untuk bertanggung jawab secara nafkah zahirnya ya, membangun hubungan dengan istrinya, dengan keluarga istrinya, dengan masyarakatnya, dia tidak mampu, maka ada beberapa ulama yang mengharapkan ini ya, dan ini pendapat mayoritas. Mungkin hanya itu. Untuk doa mungkin nanti nyusul ya, kita baca bareng, semoga nanti terkabulkannya bareng ya. Amin, amin. Sudah ya, terpuaskan. Nanti kalau udah puas nanti sesi khusus pribadi di luar nanti. Sesi privat. Privat, Ki. Privat. Privat, Beb. Siap. Monggo, ibu-ibu, kayaknya sudah siap pertanyaan itu. Monggo, fadhol. Ibu-ibu belum siap. Monggo dari bapak-bapak, ada lagi? Satu lagi barangkali? Oh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz, saya mendengarkan kesimpulan yang antum paparkan tadi mengenai periode masalah ilmu fikih pada asalnya itu umum, dan semakin sempit dari periode pertama sampai ketiga. Itu apa sebabnya Ustadz? Yang pertama. Dan yang kedua Ustadz, saya heran kenapa di Indonesia ini pakai madhab Syafi'i. Apa sih keunikan maupun keutamaan di dalam madhab Syafi'i daripada madhab yang lainnya? Kenapa kok rakyat Indonesia ini memilih madhab Syafi'i? Oke, syukron. Assalamualaikum. Oke, seperti itu, Bib. Jadi kenapa madhab yang umum masyhur itu madhab Syafi'i? Padahal guru-gurunya juga madhabnya Imam Syafi'i juga berguru ke saling bersambung dengan Imam Malik, Imam Hanafi kan secara sanad bersambung Ki. Seperti itu. Terus mungkin saya tambahi juga bagaimana prosedur untuk pindah mazhab.
prosedur pindah madhab. Case khusus ketika kita haji atau umroh. Karena kalau kita pakai fikihnya Imam Syafi'i, ruwet. Bagaimana, apakah cukup dengan bismillah niat pindah madhab, nanti kalau selesai balik lagi atau seperti apa? Makasih, Beb. Ya, saya jawab dari pertanyaan yang menurut saya paling penting dulu ya, dan paling sering dibutuhkan ya, paling sering digunakan dan jawabannya dibutuhkan. Untuk sebab kenapa pemaknaan itu dari abad ke abad semakin menyempit itu belakangan ya. Pertama masalah tata cara pindah madhab. Dan juga kenapa di Indonesia itu yang masyhur Imam Syafi'i. Yang banyak ya, madhab yang banyak digunakan itu madhabnya Imam Syafi'i. Oke, yang pertama masalah pindah madhab ya. Salah satu ulama kalau tidak salah itu Imam Al-Biqai ya. Tapi saya baca ini di bukunya Gus Syihab. Imam Biqai ini ahli tafsir, madhabnya Ahlussunnah ya. Itu memberi pemisalan seperti ini, bahwa ajaran yang Allah turunkan, yang Allah sajikan, yang Allah berikan kepada kita itu ibarat bahan mentah. Jadi kalau pemisalannya itu ada wortel, ada kentang, ada bumbu-bumbu rempah yang lain, terus ini sampai kepada kita. Dan oleh ulama itu diracik sesuai dengan kebutuhan. Al-muhim yang terpenting tidak keluar dari bumbu-bumbu atau rempah-rempah yang Allah sajikan ini. Contoh, kenapa Imam Malik itu mengatakan bahwa aula mastumun nisa, menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhu? Karena Imam Malik hidupnya di Mekah. Dan di Mekah dari dulu itu ramai. Banyak orang yang beribadah haji. Yang di sana sulit untuk dipisahkan pada waktu itu. Meskipun sekarang juga sulit kan. Ya, bahkan tetap ngumpul sekarang. Maka dari situ Imam Maliki meracik bahan-bahan mentah yang Allah sajikan itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, yang memudahkan masyarakat Islam di Mekah. Sehingga apa? Keluarlah hukum menyentuh perempuan yang bukan mahram itu tidak batal. Dan memaknai aula mastumun nisa itu berhubungan badan. Itu. Tapi Imam Syafi'i tidak ketemu dengan daerah yang keadaannya seperti Imam Malik. Makanya Imam Syafi'i beda, meracik bahan-bahan mentahnya itu beda. Gitu ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Jadi itu, jadi Allah itu tidak langsung mensajikan atau menurunkan bahan matang. Meskipun ada beberapa bahan yang sudah matang, yang sudah tidak boleh diracik lagi, sudah seperti ini. Dan kita sebagai pengikut itu berhak memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau orang darah tinggi, ini cuma pemisalan ya. Kalau orang darah tinggi, jangan makan sate kambing. Maka itu bukan hanya menyulitkan kita, menyulitkan orang yang kena darah tinggi ini, tapi juga akan membahayakan. Sama kayak kasusnya tadi, ketika orang Indonesia berangkat haji atau orang-orang yang bermadhab Syafi'i berangkat haji. Maka karena praktek madhab Syafi'i di Mekah itu sulit, menyulitkan kepada kita pengikut madhab Syafi'i, maka kita dianjurkan pindah madhab. Dan bagaimana prosedurnya? Ya sudah, tinggal pindah madhab aja, baik itu dengan hati maupun ikrar dengan lisan. Itu bahkan dari beberapa kitab yang saya pelajari, termasuk Syekh Wahbah Zuhaili ya, termasuk juga itu Mausu'ah Ensiklopedia Fikih yang Kuwait, dari Departemen Keagamaan Kuwait, itu menganjurkan kita untuk mengikuti pendapat madhab yang mudah bagi kita. Ini bukan dalam rangka ingin
mengentengkan hukum agama, enggak. Karena ini juga disuarakan atau ini juga pendapat dari imam-imam madhab. Contoh, kayak Imam Hanafi bilang, lengan ini bukan aurat. Ya. Ada Imam Hanafi juga bilang betis, saka ini bukan aurat. Kenapa Imam Hanafi bilang seperti itu? Bukan tidak ada dalilnya loh. Ini sekelas Imam Abu Hanifah loh, Imam Hanafi. Dalilnya ada. Lah kenapa kok hukumnya beda dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kafain cuma sama wajah. Kenapa kok? Karena Imam Hanafi hidupnya di pasar, ngumpulnya sama wanita-wanita yang sama perempuan-perempuan pekerja di pasar. Ada yang mengangkut barang, ada yang kerja ini, sehingga menurut Imam Hanafi, lah ini kalau ateknya difahami atau Al-Quran dan hadisnya difahami seperti ini akan sulit. Nyari hadis lain, oh ternyata ada hadis yang bilang bahwa betis itu bukan aurat. Dari sana. Jadi bukan hanya khusus ketika kita di Mekah, kapanpun dan dimanapun, ketika kita merasa sulit mengamalkan suatu hukum, maka kita boleh berpindah madhab dengan catatan madhab yang kebenarannya diakui. Itu kalau menurut Risalah Aman ada 8 madhab. Tapi yang jelas madhab di Ahlus Sunnah semuanya diakui. Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, Imam Malik bin Anas, madhab Maliki, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, terus Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali. Ini 4 diakui semua. Jadi kita mau pindah kemanapun, asalkan masih dalam koridor 4 ini, ya boleh. Bukan dalam rangka kita mau memudahkan agama, enggak. Ini memang hal yang mudah, tapi ini yang berpendapat Imam madhab. Bukan sekelas Ali Haidar yang S2 masih belum lulus ya. Itu ya, mungkin itu untuk pindah madhab. Jadi apakah ada niat khusus? Tidak ada. Ya, tidak usah terlalu semua diseremonialkan dengan niat. Ada niat, tidak usah. Ya, tidak ada niat khususnya yang mengikat itu untuk berpindah madhab. Kemudian terkait dengan kenapa di Indonesia masyhurnya madhab Syafi'i. Kebanyakan mayoritas itu mengikuti madhab Syafi'i. Gini, ini sependek yang saya tahu ya, sependek yang saya tahu, yang saya pelajari, bahwa segala sesuatu itu tergantung yang membawa. Yang membawa Islam pertama kali, ini terlepas dari perbedaannya ya, karena kalau bahas sejarah akan banyak perbedaan. Yang masyhur itu Islam itu dibawa pertama kali ke Indonesia, itu yang dibawa adalah madhab Syafi'i. Itu pendapat pertama. Maka karena ini dibawa oleh para pendahulu muslim kita, itu turun-temurun sampai sekarang. Dan kebetulan keadaan daerahnya juga mendukung. Madhab Syafi'i ketika dipakai kita tidak merasa sulit, iya kan? Itu. Pendapat yang kedua gini, Islam yang datang ke Indonesia pertama kali bukan Islam yang bermadhab Syafi'i dalam fikihnya, tapi ulama yang expert, yang ahli, yang terkenal, yang pengaruhnya besar, itu kebanyakan dari madhab Syafi'i. Sehingga madhab Syafi'i lah yang banyak diikuti. Salah satu contohnya Imam Nawawi Al-Bantani, kitab Nihayatul Zain, itu Imam Syafi'i. Terus Mbah Soleh Darat dan para sesepuh kita Keholil Madura ya, itu juga madhabnya Syafi'i. Lah ulama-ulama sesepuh kita yang pengaruhnya besar bahkan dalam melawan kolonial Belanda itu kebanyakan madhabnya Syafi'i. Makanya oleh kita, oleh orang-orang tua kita, buyut kita, nenek kita itu ikut mereka karena mereka yang banyak pengaruhnya, memberikan pengaruh bahkan dalam kemerdekaan negara kita. Itu ya kenapa kok madhab Syafi'i itu adalah madhab mayoritas di Indonesia. Terus sekarang yang terakhir tentang periode pemaknaan. Kenapa makin kesini makin menyempit? Ya memang seperti itu proses ilmu ya. Proses ilmu memang seperti itu. Dari yang awal itu umum, jadi semua dikatakan fikih, keimanan, akhlak dikatakan fikih, dan itu juga mengacu kepada Al-Quran ya. Di ayat surat At-Taubah itu jadi Imam Hanafi juga mengacu kepada Al-Quran. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Jadi lafaz fikih disandingkan dengan agama. Karena isi agama bukan hanya fikih,
tapi ada keimanan, ada akhlak. Maka fikih di sana dimaknai semua yang datang dari Allah. Lah, makin ke sini, kenapa kok makin sempit? Apa sebabnya? Yaitu proses pembentukan ilmu. Sama kayak nahu dulu. Nahu dulu itu masih masuk dalam ilmu tafsir. Ilmu sorob dan ilmu yang lain masih masuk dalam tafsir. Tapi semakin ke sini, semakin banyak yang membuat koedah, ya, yang membuat dasar. Karena ini pertanyaan agak serius ya, ini pertanyaan model mahasiswa ya. Maka di sana sudah mulai dibedakan sama kayak ilmu hadis ya, ilmu hadis. Itu dulu tidak ada ilmu hadis. Itu masuknya kepada ilmu ulumul Quran. Ilmu tafsir juga gitu. Usul fiqh masuknya ke qawaid tafsir dulu. Tapi semakin banyak yang membuat kaidah ya, yang membuat kaidah itu panduan umumnya, maka ini dilainkan sudah. Oh, ternyata ini yang fikih. Oh, ternyata ini namanya tauhid. Oh, ini ternyata namanya tasawuf. Semakin banyak yang membuat panduan umumnya. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih, Beb. Jadi periodisasi atau pengkhususan fikih itu tak lepas dari perkembangan zaman. Sebagai contoh, misalkan kalau dulu, misalkan jelas ya, kalau kita ingin memegang Al-Quran, syaratnya apa saja jelas. Belum ada HP. Kalau sekarang misalkan bagaimana hukumnya membaca Al-Quran lewat HP? Apakah kita harus suci atau enggak? Kalau kita baca dari kitab-kitab terdahulu, tidak akan ketemu. Makanya ada yang namanya fikih kontemporer. Salah satunya tadi Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini bocoran saja. Jangan tanya sekarang, nanti tidak selesai-selesai, nanti Habibnya tidak pulang. Oke. Artinya itu adalah perkembangan zaman yang terus akan dikembangkan di dalam hukum-hukum keseharian, dalam keseharian hidupan kita. Saya kira seperti itu. Mungkin terakhir dari ibu-ibu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oh buka HP. Ini ibu-ibu. Ini pesanan, Beb. Imam Syafi'i bersentuhan dengan lawan jenis batal wudu. Kondisi di Mekah sulit dihindari ya, dan boleh pindah mazhab. Ya. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan tata cara dalam berwudu antara cara yang dipakai Imam Syafi'i dengan Imam Hambali? Nah, lebih khusus lagi nanti misalkan seperti ini, ada kasus, case bukan kasus ya, ada yang laki-laki itu menganut mazhab Syafi'i, yang perempuan mazhab Maliki mungkin ya. Satunya bilang kalau nyentuh perempuan itu batal, yang satunya tidak batal. Biar lebih jelas, satunya NU, satunya MU. Nah, itu bagaimana dalam rumah tangga inilah dulit-dulitan gini, Beb, nanti. Nah, kasarannya seperti itu tadi. Monggo. Terakhir ini, Beb, sekaligus nanti terakhir ditutup dengan doa. Karena sudah jam 8 lebih. Monggo. Jadi ikhtilaf itu kalau kata para ulama adalah rahmah. Kalau kita terjemahkan, rahmah itu adalah keharmonisan. Kalau kita tarik dalam hal berumah tangga, maka keharmonisan bisa dibentuk ketika saling memahami antara satu dengan yang lain. Maka ketika istrinya ikut madhab Maliki atau Hanafi yang menyentuh, ini dalam rumah tangga ya, iya, dalam rumah tangga juga berbeda pendapat ya. Saya kan tadi menjelaskan tentang yang bukan mahram. Nah, dalam rumah tangga ini juga ada dua perbedaan. Ada yang bilang kalau sudah menikah itu tetap namanya bukan mahram, ada yang bilang sudah mahram. Jadi tetap ya, kembali perbedaannya ke batal hendaknya ketika menyentuh ya. Oke, saya lanjutkan.
ketika kita tarik ke dalam area rumah tangga ya suami istri, maka ketika si istri ikut madhab Hanafi atau Maliki yang mengatakan bahwa menyentuh tidak membatalkan wudhu, maka si istri harus menghormati suaminya yang ikut madhab Syafi'i yang bilang kalau istri menyentuh suami itu batal wudhunya. Ya, jadi acara nyentuh-nyentuhnya, genit-genitnya nanti aja gitu kan. Kan cuma di jeda sholat ya. Maksudnya sholatnya orang Indonesia tuh tidak kayak sholatnya para wali-wali di Hadramut, di Timur Tengah yang sholat tuh 1 jam, setengah jam. Kan enggak, paling 5 menit kalau nyampe ya. Itu ya. Jadi ditahan dulu. Ya kecuali dalam rangka mau guyon ya. Tapi kasihan yang suami juga, atau enggak kalau kebalikannya kasihan yang istri juga yang ikut yang batal. Nanti bakal kedinginan nyentuh air terus ya. Nanti kalau sudah nyentuh air terus, sakit, demam, biaya lagi ke dokter. Ya kan? Nghabiskan uang lagi. Jadi harus saling menghormati meskipun berbeda madhab, berbeda pendapat yang diikuti. Ya. Kalau kita kembangkan dalam sholat, maka ini secara singkat ya. Bagaimana kalau sholatnya itu yang ngimamin sholat madhab Hanafi atau Maliki, terus makmumnya madhab Syafi'i. Maka itu disepakati, ini saya tidak mau jelaskan secara rinci ya, itu disepakati sholatnya sah. Karena perbedaannya kebanyakan hanya kepada hal-hal yang sunnah, bukan hal yang wajib. Contoh, kalau di sini dikenal Muhammadiyah ya, kalau Muhammadiyah tidak kunut, ya kalau NU kunut. Nah itu kan cuma hal yang sunnah, dan hal yang sunnah itu tidak berpengaruh kepada sholat, ya kan? Jadi ya tidak usah sampai tengkar gara-gara hanya hal yang sunnah. Ya, itu. Tapi kalau madhab-madhab yang lain mungkin di pertemuan minggu-minggu depan saya akan jelaskan bagaimana hukumnya ketika antara imam dan makmum itu madhabnya berbeda, dan itu sampai menyalahi kepada hal-hal yang wajib atau hal-hal yang rukun ya. Itu ya, jadi cukup saya cukupkan ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin kalau ada grupnya tidak apa-apa, kita lanjut ngobrol di grup, atau bisa nanti karena saya masih tidak mau pulang ya, bisa kita lanjut setelah ini ya, acara ngopi ya. Jadi saya cukupkan, mohon maaf jika ada salah kata dan salah tingkah. Dan semoga apa yang kita kaji bersama malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga ini juga menjadi saksi kita nanti di akhirat kalau kita itu sudah berusaha untuk memahami Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatana bis sawabi wal hikmah واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الذب والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والهيانة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى المرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرحمة والمغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bacaan sholawat Nabi dari awal tadi, kajian kitab ditutup dengan doa tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa membawa keberkahan kepada kita semuanya.
barokahnya masjid ini, barokah majelis, dan juga barokah ilmu. Insya Allah double-double pahalanya, double-double barokahnya. Insya Allah itu mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Insya Allah akan ketemu lagi 2 minggu lagi dalam kajian di tempat dan waktu yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين